Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ria Rizka Awalia. Saya mahasiswi PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, bidang studi bimbingan dan konseling. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan refleksi pengalaman belajar saya selama menempuh mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, ini adalah refleksi pengalaman belajar saya selama menempuh mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya atau PPDP. Nah, ada beberapa pertanyaan identifikasi diri. Yang pertama, pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Salah satu pengalaman belajar yang paling berharga dan menarik bagi saya adalah memahami keragaman individu peserta didik, termasuk latar belakang, minat, kebutuhan, dan tantangan yang mereka hadapi. Mata kuliah PPDP membuka mata saya tentang betapa pentingnya pendekatan yang berpusat pada siswa dalam proses pemberian layanan BK. Melalui berbagai studi kasus dari diskusi, saya belajar bagaimana mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan karakteristik yang berbeda-beda di antara siswa. Nah, pengalaman lain yang sangat mempengaruhi pemahaman saya adalah ketika mempelajari pada topik 4, lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Saya menyadari betapa lingkungan belajar yang mendukung dapat signifikan mempengaruhi kesejahteraan dan hasil belajar siswa. Pembelajaran ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik seperti kenyamanan ruang kelas, tetapi juga mencakup lingkungan psikologis yang mempromosikan rasa aman, diterima, dan dihargai. Nah, dari sini saya belajar pentingnya membangun hubungan positif antara guru BK dan siswa, serta antar siswa yang mendorong komunikasi terbuka, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan. Kemudian, pertanyaan identifikasi yang kedua adalah pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Nah, selama menempuh MK PPDP ini, salah satu area pembelajaran yang saya temukan berguna namun kurang menarik adalah aspek teknis dari topik 3, yaitu asesmen yang mempertimbangkan dan memanfaatkan pengetahuan tentang peserta didik. Nah, memahami cara merancang dan melaksanakan asesmen yang adil dan mencerminkan kebutuhan serta keunikan setiap peserta didik adalah penting. Namun, prosesnya seringkali terasa repetitif dan terlalu terfokus pada detail metodologis. Nah, walaupun saya mengakui pentingnya asesmen yang dirancang dengan baik dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dan juga dapat mengukur kemajuan mereka selama proses pemberian layanan BK, proses pembelajaran tentang berbagai teknik dan alat asesmen terkadang terasa kering dan kurang menarik bagi saya. Hal ini terutama terasa dalam sesi yang memerlukan analisis dan interpretasi yang mendalam selama menyusun RPLBK, yang mana dinamika dan interaksi manusianya terasa jauh. Selain itu, topik tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik juga menyajikan tantangan serupa. Meskipun konsep dasarnya, yaitu mendesain layanan BK yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan beragam siswa, sangat menarik dan dekat dengan hati saya, detail implementasinya bisa menjadi rumit dan kadang membebani. Gitu. Misalnya, menyesuaikan materi layanan BK untuk memenuhi berbagai gaya belajar dan kebutuhan khusus dalam satu kelas yang heterogen, itu membutuhkan perencanaan yang ekstensif dan seringkali memerlukan trial and error. Meskipun saya mengerti bahwa ini adalah bagian penting dari menjadi seorang guru BK yang efektif, bagian praktis dari proses ini seperti menyiapkan materi layanan, kemudian mencari strategi yang tepat, kemudian menyiapkan materi layanan tambahan, ataupun mengadaptasi teknologi pembelajaran terbaru dapat terasa monoton dan melelahkan. Gitu. Meskipun begitu, saya menyadari bahwa mengatasi kekurangan ini merupakan bagian dari perjalanan saya untuk menjadi guru BK yang mampu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memenuhi kebutuhan setiap siswa. Nah, kemudian pertanyaan identifikasi yang ketiga adalah pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna. Nah, dalam perjalanan menempuh MK PPDP ini, salah satu aspek yang saya temukan menarik namun kurang berguna dalam praktik nyata adalah studi mendalam tentang teori-teori belajar klasik dalam topik 1, yaitu mengenal peserta didik. Nah, mempelajari berbagai teori dari para ahli seperti Piaget, Vygotsky, dan Brunner memberikan perspektif luas tentang bagaimana anak-anak berkembang dan belajar. Saya terpikat oleh kompleksitas pemikiran manusia dan bagaimana teori-teori yang mereka kembangkan. Namun, dalam konteks praktik BK di sekolah, aplikasi langsung dari teori-teori ini terasa ambigu terkadang. Gitu. Jadi, keterkaitan antara teori dengan teknik bimbingan praktis tidak terlalu jelas, membuat saya bertanya-tanya tentang relevansinya dalam menghadapi tantangan nyata yang dihadapi siswa hari ini.
Meskipun pemahaman teoritis ini menambah kedalaman pengetahuan saya menemukan bahwa keterampilan praktis dan pendekatan langsung dalam berinteraksi dengan peserta didik jauh lebih penting dalam memenuhi kebutuhan mereka secara efektif. Nah, kemudian pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru BK. Nah, selama perjalanan pembelajaran MKPPDP, saya menemukan bahwa penekanan yang berlebihan pada teori-teori belajar abstrak dalam mengenal peserta didik pada topik 1 kurang menarik dan tampaknya memiliki sedikit kegunaan praktis dalam konteks kerja saya sebagai calon guru BK. Meskipun mengakui pentingnya dasar teoritis, saya menemukan diri saya terjebak dalam labirin teori yang kompleks dan seringkali ambigu, yang sulit diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam strategi BK yang efektif. Nah, dalam praktiknya, saya memperkirakan bahwa pendekatan yang lebih langsung dan pragmatis dalam memahami dan merespon kebutuhan unik setiap siswa melalui empati, komunikasi, dan intervensi yang disesuaikan akan jauh lebih berharga. Proses belajar yang terlalu terfokus pada teori tanpa aplikasi praktis yang jelas terasa seperti kesempatan yang terlewat untuk mengembangkan keterampilan langsung yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan nyata di lingkungan sekolah khususnya. Hal ini menciptakan kesenjangan antara pengetahuan teoritis dan aplikasi praktis, yang mana saya merasa kurang mempersiapkan saya secara efektif untuk peran bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan yang nyata. Kemudian, refleksi pengalaman belajar apa yang telah terjadi. Nah, jadi selama perjalanan saya dalam menempuh MKPPDP, saya mengalami serangkaian pembelajaran yang mendalam tentang berbagai aspek keberhasilan pendidikan, mulai dari mengenal keunikan setiap peserta didik, kemudian merancang strategi layanan BK yang inklusif, hingga menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Saya diajak untuk memahami betapa setiap siswa memiliki cerita, kekuatan, dan tantangan yang unik, dan bagaimana pentingnya pendekatan layanan BK yang berpihak pada mereka untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara holistik. Nah, lebih lanjut, pembelajaran mengenai pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, menekankan pada kebutuhan untuk membangun ruang kelas yang mendukung, di mana setiap siswa merasa dihargai, didengar, dan dapat berkembang. Nah, pengalaman ini telah membuka mata saya terhadap kompleksitas dan kedalaman peran guru BK dalam membentuk generasi mendatang. Mengajarkan saya bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang empati, adaptabilitas, dan komitmen terhadap kesejahteraan siswa. Kemudian, mengapa hal tersebut terjadi? Refleksi atas pengalaman belajar saya dalam MKPPDP mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyiapkan calon guru BK yang tidak hanya kompeten dalam teori pendidikan, tetapi juga mahir dalam praktik nyata. Nah, kebutuhan ini muncul dari pemahaman bahwa setiap peserta didik adalah unik, memiliki kebutuhan, latar belakang, dan cara belajar yang berbeda yang menuntut pendekatan personalisasi dalam pemberian layanan BK. Mata kuliah ini dirancang untuk memastikan bahwa calon guru BK dapat memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pedagogi yang responsif dan inklusif, merancang asesmen yang mendukung pembelajaran siswa, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, penekanan pada aspek-aspek ini mencerminkan pemahaman bahwa kualitas proses pemberian layanan BK dan lingkungan pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas belajar siswa dan kesejahteraan emosional mereka, yang pada gilirannya mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Pengalaman ini menekankan pentingnya guru BK sebagai fasilitator yang tidak hanya mengajar atau tidak hanya memberikan layanan klasikal saja, tetapi juga mendampingi, menginspirasi, dan juga mengempower siswa. Kemudian analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran yang saya pilih yakni saat ujian akhir semester atau UAS, kami diminta untuk membuat artikel analisis dan refleksi. Artikel saya berjudul Analisis dan Refleksi Kesesuaian Asesmen Bimbingan dan Konseling dengan Tahapan Perkembangan Peserta Didik, Karakteristik Lingkungan, dan Kemampuan Peserta Didik di SMPN 1 Kota Malang. Nah, ini akan saya tampilkan artefak pembelajaran saya. Ini adalah artikel yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada MKPPDP. Ini artikelnya. Nah, ada beberapa hal yang saya cantumkan dalam artikel ini mengenai tahapan perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan peserta didik khususnya di SMKN 1 Kota Malang atau di tempat TPL saya. Nah, kemudian mengapa artefak ini yang saya pilih ya? Artefak UAS dapat menunjukkan
pemahaman saya terhadap konsep-konsep yang diajarkan dalam mata kuliah ini, seperti mengenal peserta didik, kemudian pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, asesmen yang responsif, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, artikel tersebut mencerminkan kemampuan analisis saya dalam menerapkan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, karakteristik lingkungan, dan kemampuan siswa dalam merancang dan mengevaluasi asesmen yang sesuai dengan konteks sekolah yang spesifik. Nah, dalam hal ini, saya menganalisis di sekolah tempat saya PPL, yaitu di SMKN 1 Kota Malang. Nah, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Nah, bagian dari artefak saat UAS yang secara khusus mendukung hasil refleksi saya terletak pada analisis kesesuaian asesmen dengan tahapan perkembangan peserta didik. Nah, dalam artikel tersebut, saya menganalisis bagaimana asesmen yang dirancang harus mempertimbangkan tahapan perkembangan individu siswa, karakteristik lingkungan belajar di sekolah, serta kemampuan siswa secara spesifik. Nah, dengan melakukan analisis ini, saya merefleksikan pemahaman saya tentang pentingnya merancang asesmen yang responsif sesuai konteks. Nah, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat tentang kemajuan belajar siswa dan memungkinkan pengembangan program bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Kemudian, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Jadi apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jika saya mengajar atau membahas topik-topik tersebut dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat kepada siswa, saya akan memperhatikan dua aspek kunci. Yang pertama adalah keterlibatan aktif siswa dalam proses layanan BK, dan yang kedua, relevansi materi layanan BK dengan kehidupan nyata siswa. Saya akan mendesain aktivitas layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok yang mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif, melibatkan mereka dalam diskusi, kolaborasi, dan eksplorasi konsep secara mandiri. Selain itu, saya akan memastikan bahwa materi yang disajikan memiliki relevansi yang jelas dengan kehidupan nyata dan pengalaman siswa, sehingga mereka dapat mengaitkan layanan BK dengan konteks yang mereka kenal dan memahami betapa pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian, perubahan ini akan membawa dampak positif dalam memperkuat pemahaman siswa, meningkatkan motivasi belajar mereka, dan membantu mereka menginternalisasi konsep-konsep tersebut dengan lebih baik, menciptakan layanan BK yang lebih bermakna dan berkesan. Nah, berikut adalah refleksi pengalaman belajar saya selama menempuh mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.